ada satu ayat yang kita renungkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. Ayat ini merupakan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan orang yang masuk surga. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walama ya'tikum masalul ladzi hal min qablikum masatumul ba'sa wadara wajuljilu hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib. Artinya, apakah kalian menganggap akan masuk surga padahal belum datang seperti orang-orang sebelum kalian yang mendapatkan berbagai penderitaan, kesusahan, bahkan kegoncangan iman, sampai Rasul dan sahabat menyatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maka kata Allah, nasrullahil qarib, ingatlah pertolongan Allah adalah dekat sekali. Dulu ketika Islam berkembang, baru berkembang ketika di Makkah, maka ketika orang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu langsung taruhannya nyawa. Maka itulah sampai kenapa keluar hadis man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka dijamin masuk surga. Karena saat itu ucapan itu saja membuat celaka, membuat kematian. Bagaimana disiksanya Khabbab bin Arat, padahal dia itu adalah orang yang penting di Mekah, karena dia termasuk orang ahli pembuat pedang. Jadi ke orang-orang Mekah mesen pedang itu adalah ke Khabbab bin Arat. Ketika dia belum masuk Islam, maka tidak ada hambatan tantangan dalam hidupnya. Tapi ketika ikut taklim dengan Nabi, kemudian tertarik dengan ajaran Islam yang diboleh Nabi, maka Khabbab itu mulai mendapatkan ujian-ujian. Ujian yang pertama ketika dia ingin pulang habis ketemu dengan Nabi, tidak sadar dia sedang ngomongin Nabi. Saya baru melihat sosok manusia yang sempurna, ucapannya benar, perilakunya benar. Tapi tidak sadar dia sedang ngomong gitu. Orang-orang Quraisy sedang nunggu di tempat pembuatan pedang, ingin ngambil pedangnya. Maka waktu itu ada yang langsung desak, Khabbab, saya tahu kamu tadi ngomongkan seseorang, pasti kamu ngomongkan Muhammad. Berarti kamu sudah ikut ajaran Muhammad. Maka saat itu begitu hanya ngangguk saja, langsung dikepukin sampai pingsan. Jadi betapa bencinya kepada Allah dan Rasul saat itu. Ketika ngaku itu langsung taruhannya adalah nyawa. Maka bos Khabbab bin Arat namanya Ummi Amnar, ketika menyatakan lepaskan akidah itu dari dirimu karena kamu adalah seorang budak, kata bosnya Ummi Amnar. Tapi dia tidak melepaskan itu keyakinannya. Maka saat itu ternyata bahan pedang yang biasa dibikin pedang, dibikinlah tali yang sebesar jari, dipanaskan, kemudian dililitkan kepada badan Khabbab sampai berbekas. Itu cuma hanya mengucapkan kalimat itu. Saat itulah Khabbab langsung menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, betapa dahsyatnya ujian saya dalam hidup. Hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tapi ujian begitu berat seperti ini. Tapi Nabi malah bercerita, Khabbab, kamu pernah dengar gak dulu orang-orang dulu sebelum saya
zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Orang menyatakan Tuhannya satu saja, itu digergaji kepalanya, kata Nabi. Bahkan ada orang yang sampai disikat badannya dengan sikat kawat. Itulah hebat Rasulullah membangun semangat berjuang. Kata Hubab dalam hati, kalau gitu saya baru cuma dililitkan gitu saja. Maka bangkitlah semangat menyatakan keislamannya. Tapi ternyata yang terakhir, Ummi Amnar membuat bahan-bahan pedang tadi dibikin bunderan yang besar bola glitter. Tapi tengahnya bolongin karena untuk pegangan pakai kayu. Dan dipanaskannya si bahan tadi sampai merah. Dan saat itulah disimpan di kepala Khobab sampai berbunyi menjerjes karena kena darah saking panasnya. Dan saat itulah maka Rasulullah lewat. Rasulullah tidak bisa membantu, tapi dia bilang, Khobab, surga sudah menunggumu. Karena ternyata orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat dengan benar memang sudah dijamin masuk surga. Makanya Bapak, kita harus beruntung jadi orang Islam. Setiap saat kita mengucapkan syahadat. Waktu dengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah, maka itulah kenapa harus diikuti, supaya kita mengucapkan syahadat. Ketika sholat zuhur 2 kali syahadat, asar 2 kali syahadat waktu tasahud, maghrib isya, termasuk subuh yang 1 kali syahadat. Tapi itu satu hari sudah berapa syahadat? Maka disitulah bangganya orang Islam tuh masuk surga. Bahkan di hadisnya, wa in zana wa in saraq, walaupun pernah berbuat zina, pernah mencuri, karena dia bertobat sama Allah, dia akan masuk surga.